Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 85 dan 86, mulai dari soal nomor 18 sampai dengan selesai. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 18, andaikan kalian sebagai pemilik bank, pemberi pinjaman modal kepada pengusaha kecil menengah. Manakah yang akan kalian pilih? Nah, di sini pilihannya tadi itu ada salah ketik ya, Dek ya. Harusnya ini pilihan yang A, B, dan C kayak gitu. Nah, pilihan yang A, kalian memberikan bunga 12% per tahun. Yang B, kalian memberikan bunga 1% per tahun. Atau yang C, kalian memberikan bunga 12 juta per tahun untuk setiap peminjam sebesar 100 juta rupiah. Jelaskan jawaban kalian dengan argumen semenarik mungkin. Kalau Kak Sari akan memilih pilihan yang A, yaitu memberikan bunga 12% per tahun. Alasannya apa? Karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang B ini, bunganya hanya 1% per tahun. Berarti kecil sekali ya. Yang di sini aja sudah 12%, ini hanya 1%. Ya, nggak cepat kaya nih kalau milih yang B. Kalau yang C, kalian memberikan bunga 12 juta untuk setiap peminjam 100 juta rupiah. Nah, sebenarnya ini nanti kalau kita hitung, persentasenya itu sama aja deh, yaitu 12% per tahun. Tetapi kenapa Kak Sari nggak pilih pilihan yang C ini? Karena 12 juta ini diberikan atau dibebankan ya bunganya kepada peminjam sebesar 100 juta. Kalau peminjamnya nggak sampai 100 juta gimana? Ya kan? Malah kayak gitu. Ini jadi ada batasannya. Hanya untuk peminjam 100 juta aja, bunganya 12 juta. Tetapi kalau yang pilihan paling atas ini tadi, pilihan yang A, 12% per tahun, itu mau minjamnya hanya 30 juta, ya tetap 12%-nya dari 30 juta gitu ya. Mau minjamnya 100 juta, ya tetap 12% dari 100 juta ya untuk setahunnya. Atau kalau mau minjamnya malah lebih dari 100 juta, misalnya 150 juta, ya tetap bisa dihitung 12%-nya. Kayak gitu. Jadi yang pilihan A ini lebih fleksibel. Kak Sari milihnya yang kayak gitu ya, yang A. Nah, di sini jelaskan jawaban kalian dengan argumen semenarik mungkin. Kalian bisa menjawab dengan bahasa kalian masing-masing. Kalau versinya Kak Sari seperti ini. Nih, kalau versi jawabannya Kak Sari kayak gini nih, Dek, panjang. Aku bacain ya. Sebagai pemilik bank, pemberi pinjaman modal kepada pengusaha kecil menengah, saya akan memilih memberikan bunga 12% per tahun. Alasannya, dengan besar bunga 12% per tahun tersebut sudah cukup memberikan keuntungan bagi saya dan bank. Dan juga fleksibel untuk setiap pengusaha yang akan meminjam modal. Lalu, jika mereka hanya memerlukan pinjaman yang sedikit, maka bunganya juga tetap sedikit, hanya 1% per bulan dari pinjamannya, gitu ya. Jadi fleksibelnya di situ. Kalau bunganya 12%, misalnya pinjamnya hanya 10 juta, nah berarti kan dia tinggal dihitung aja 12% dari 10 juta. Nanti terus dibagi sebulannya berapa. Kalau dia minjemnya agak banyak, ya tinggal 12% dikali agak banyaknya itu. Kemudian nanti dihitung per bulannya bunganya berapa. Fleksibel ya. Lalu Kak Sari pertegas lagi di sini. Pilihan bunga 1% per tahun, yang ini tadi, nih pilihan yang B ya, 1% per tahun, itu kan tidak Kak Sari pilih ya. Alasannya, saya anggap kurang menguntungkan untuk pihak saya atau pihak bank. Ya dong, kalau hanya dapat 1% setahun, banknya nggak mau ya, karena terlalu murah, tidak menguntungkan. Belum sebanding dengan resiko kehilangan uang pinjamannya tadi. Atau disebut kredit macet. Nah, dan pilihan bunga 12 juta untuk peminjam 100 juta juga saya anggap memberatkan untuk modal pengusaha kecil menengah dalam jangka 1 tahun. Kalau yang pilihan ketiga ini kan 12 juta itu untuk peminjam 100 juta. Nah, jarang ada pengusaha kecil menengah ya yang membutuhkan modal awal 100 juta. Dan dia berat kalau harus membayar bunga 12 juta per tahunnya. Ya, belum tentu kan usahanya jalan. Usaha jalan atau nggak jalan, kalau sudah pinjam uang kan tetap harus membayar bunga dan sekaligus pinjamannya itu, Dek.
Jadi kalau 12 juta per tahun ini berarti setiap bulannya itu bunganya saja 1 juta. Berat ya bagi pengusaha kecil menengah, berat menurut Kak Sari gitu. Jadi ini alasannya Kak Sari ya. Kalau kalian mau gunakan bahasa kalian sendiri boleh banget, bebas ya. Tetapi Kak Sari arahkan nanti jawaban kita sama, yaitu pilih yang option paling atas ini, yaitu 12% per tahun. Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. 19. Suatu ketika 3 orang datang ke suatu bank untuk meminjam uang 1 miliar rupiah sebagai modal usaha. Karena kebijakan bank pada bulan tersebut, bank hanya bisa memberikan modal kepada salah satu saja. Oleh karena itu, manajer bank tersebut mewawancarai kedua pihak yang ingin meminjam tersebut. Jadi ini maksudnya ketiga pihak ya, kan orang yang mau pinjam kan 3 orang ya. Jadi semua pihak itu deh yang mau meminjam tadi diwawancara. Orang ke-1 mengatakan bahwa rencana usahanya sudah tersusun rapi dan belum berjalan sama sekali. Oke, orang kedua mengatakan bahwa rencana usahanya masih 70% dan belum berjalan sama sekali. Orang ketiga mengatakan bahwa rencana usahanya sudah berjalan, namun saat ini terkendala kekurangan modal sehingga membutuhkan bantuan modal. Jika kalian sebagai manajer bank tersebut, orang manakah yang kalian prioritaskan untuk mendapatkan pinjaman modal? Jelaskan. Kalau Kak Sari sebagai manajer bank, Kak Sari akan memilih memberikan pinjaman modal kepada orang ketiga. Alasannya apa? Karena orang ketiga ini sudah terjun langsung ya Dek ya, sudah memulai usahanya. Nih keterangannya, usahanya sudah berjalan. Jadi dia sudah tahu cara menjalankan usahanya. Hanya saja dia terkendala kekurangan modal. Nah, ini lebih tidak beresiko daripada yang ke-1 dan kedua. Orang ke-1, orang kedua ini usahanya bahkan belum dimulai ya, belum berjalan sama sekali. Jadi mereka belum tahu pasti nanti di lapangan yang sesungguhnya itu seperti apa usahanya. Mereka hanya masih berencana saja. Gitu ya. Jadi intinya pilih orang ketiga. Lagi-lagi kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Ngikutin bahasanya Kak Sari tadi juga boleh ya. Mau Kak Sari tuliskan? Boleh kayak gini. Ini deh kalau pakai kalimatnya Kak Sari bacakan ya. Ini dia, sebagai manajer bank, saya akan memberi prioritas kepada orang ketiga untuk mendapatkan pinjaman. Alasannya karena usahanya telah berjalan sehingga orang ini lebih siap menjalankan usahanya jika dibandingkan orang ke-1 dan kedua yang usahanya belum berjalan sama sekali. Kayak gitu. Lagi-lagi kalau menggunakan kalimat kalian masing-masing boleh, intinya aja yang harus kita samakan ya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20, sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 50% tambah 10% dengan tulisan angka 10% lebih kecil daripada angka 50%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut. Nah, maknanya itu seperti ini, Dek. Kak Sari udah tuliskan ya. Makna penulisan diskon 50% tambah 10%. Nih biasanya 10%-nya memang agak kecil kayak gitu. Artinya harga barang tersebut akan didiskon 50% dan kemudian didiskon lagi 10% dari harga setelah diskon tadi. Jadi bukan 50% tambah 10% itu 60%, bukan ya. Jadi didiskon dulu 50%, sesudahnya didiskon lagi 10%. Contoh, nih Kak Sari kasih contoh. Misalnya nih harga bajunya agak mahalan ya, 1 juta rupiah. Kemudian kalau didiskon 50% ya, didiskon 50% menjadi berapa? Menjadi setengahnya 1 juta. Setengahnya 1 juta itu adalah 500.000. Nih, ini harga sesudah diskon. Terus 500.000 ini didiskon lagi 10%. Tulis ini ya, 500.000 didiskon lagi 10%-nya. Nah, 10% dari 500.000 itu kan 50.000. Maka harga yang harus dibayar hanya 450.000 rupiah ini. Jadi didiskon 50% jadi 500.000. Terus 500.000-nya itu didiskon lagi 10% jadi hanya 450.000. Beda kalau didiskon langsung 60%. Misal ya 1 juta
Kalau di diskon 60% itu menjadi berapa? Menjadi hanya Rp400.000. Tuh beda ya. Makanya pengusaha ini sering menuliskannya kayak gini ya, 50% plus 10%. Karena setelah dihitung-hitung dia angkanya ini masih lebih tinggi harganya, yaitu Rp450.000. Sementara kalau di diskon 60% dia hanya dapat omset 400.000 saja ya. Jadi inilah taktik jualannya dari toko ya atau dari pengusaha. Orang-orang awam melihatnya, oh 50% tambah 10%, 60%, padahal bukan ya. Kalian jawabnya boleh kalimatnya ini saja, disertai contoh seperti ini juga boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Nomor 21-nya ternyata tertulis 22 di sini, ya nggak apa-apa ya. Kita baca sesuai aja. Nomor 22. Suatu ketika pergi ke toko swalayan Rembulan untuk membeli baju dan jaket. Oh, Erik membeli baju di toko swalayan Rembulan dengan harga Rp150.000. Kemudian mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Voucher itu hanya dapat digunakan sekali untuk pembelian barang minimal seharga Rp150.000. Erik menemukan suatu jaket dengan harga Rp300.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Sesuai aturan toko, Erik hanya bisa memilih salah satu, menggunakan voucher saja atau potongan saja. Tidak bisa keduanya. Jika kalian sebagai Erik, pilihan manakah yang akan kalian ambil? A. Menggunakan voucher atau yang B. Menggunakan diskon. Nah, menggunakan voucher atau menggunakan diskon ini nanti kita lihat mana yang lebih menguntungkan untuk Erik, mana yang potongannya lebih besar. Kalau di sini vouchernya kan 50.000. Untuk membeli jaket seharga 300.000, kalau kita gunakan voucher, berarti nanti harga jaketnya menjadi 300.000 dikurangi dengan vouchernya ini hanya Rp250.000. Nah, kita hitung juga kalau harga jaket 300.000 ini kita minta diskonnya aja deh, kita pakai diskonnya aja 20%. Nah, diskonnya ini 20% ini jadi berapa nanti harga 300.000-nya? Kalau ternyata dia lebih banyak potongannya ya, nanti harga jaketnya lebih murah, ya kita pilih yang pakai diskon aja. Oke, kalau gitu kita hitung untuk yang diskonnya. Gini ya, kita hitung. Untuk harga jaket kalau menggunakan diskon 20%. Caranya gini, harga awalnya atau harga normalnya dikurangi dengan diskonnya. Sama dengan harga jaketnya kan normalnya Rp300.000 ya. Kak Sari tulis 300.000 saja. Dikurangi diskonnya. Diskonnya adalah 20%. Kita hitung dulu. 20% itu boleh 20/100 nulisnya. Terus dikali dengan harga normalnya yaitu 300.000. Ini sama dengan 300.000 dikurangi. Kita hitung dulu ya. 0 atas boleh coret dengan 0 bawah. 0 bawah dicoret dengan 0 atas yang ini. Tersisa 2/1 kali 3 diikuti 0-nya 4. Oke, 2/1 itu ya 2. Dikali 3, 6. Terus diikuti 0-nya 4. 6 diikuti 0-nya 4. Bacanya 60.000. 300.000 dikurangi 60.000 adalah 240.000. Satuannya apa? Satuannya adalah rupiah. Jadi harga jaket kalau menggunakan diskon 20% hanya Rp240.000. Bandingkan dengan harga jaket kalau menggunakan voucher tadi. Kita tulis juga ya biar jelas. Harga jaket menggunakan voucher. Gini ya, sama dengan harga normalnya dikurangi dengan besaran vouchernya. Nah, sama dengan 300.000 kan harga jaketnya dikurangi vouchernya 50.000. 300.000 dikurangi 50.000 adalah 250.000. Satuannya rupiah juga. Nah, terlihat ya kalau pakai voucher dia harus membayar 250.000. Tapi kalau menggunakan diskon dia hanya perlu membayar 240.000 rupiah. Jadi kalau kita sebagai Erik kita akan memilih menggunakan diskon karena lebih murah. Jawab sebagai Erik, saya akan
memilih menggunakan diskon ya. Memilih menggunakan diskon karena harga jaketnya lebih murah ya. Karena harga jaketnya menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan voucher, gitu aja. Oke, hitung-hitungannya di atas sudah ada ya. Gini deh ya, sebagai Erik, saya akan memilih menggunakan diskon karena harga jaketnya menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan voucher. Ya sayang dong vouchernya kalau kayak gitu. Ya vouchernya nggak dipakai hari ini kan bisa dipakai besok lagi. Biasanya voucher itu berlaku dalam jangka waktu tertentu kok. Tetapi memang harus dipakai untuk satu item aja atau satu barang aja gitu ya. Untuk kali ini sebaiknya Erik memilih menggunakan diskon aja. Tuh ya. Nah, sudah. Sekarang berarti udah selesai ya. Dari nomor 18 sampai 22 sudah Kak Sari bantu jawab. Waktunya Kak Sari pamit. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan lagi untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, masih boleh chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Sekarang Kak Sari pamit beneran ya. Kayak berat gitu ya mau pamit ya. Udah deh ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.